Halo Pros, kali ini gue bakal ngajarin lo gimana caranya review jurnal untuk penelitian lo pakai AI di website skripsilagi.com. Fitur ini baru banget rilis, baru hari ini, berbarengan dengan rilisnya fitur tinjauan pustaka atau studi terdahulu atau penelitian terdahulu di bab 2 lengkap. Nah, kedua fitur tersebut saling terhubung antara satu sama lain, antara review jurnal dengan tinjauan pustaka. Namun video tutorialnya tetap gua pisah. Jadi setelah kalian nonton video ini, kalian wajib nonton video tutorial cara nyusun tinjauan pustaka dengan klik link di deskripsi. Review jurnal ini adalah step paling pertama yang harus dilakukan oleh peneliti setelah mereka menemukan fenomena penelitian atau masalah penelitian. Biasanya, review jurnal ini merupakan step yang cukup melelahkan karena jurnal yang harus direview itu biasanya banyak. Mungkin 5, mungkin 10, 15, 20, 25. Nah, tapi kali ini gue bakal ngajarin lo gimana caranya kita nge-review jurnal yang banyak dan melelahkan itu cuma pakai AI aja dan cuma punya 4 step. Ini kita lihat di dokumen gue di sini. Step pertama adalah download file artikel jurnal yang ingin kita review ke dalam format PDF. Ini biasanya linknya tuh langsung ada di bagian Google Scholar, jadi tinggal kalian download aja. Lalu yang kedua, tentukan judul skripsi kalian. Tapi kalau kalian belum menentukan judul skripsi kalian, baru menemukan fenomena dan masalahnya aja, maka boleh-boleh aja tanpa harus menentukan judul skripsi kalian terlebih dahulu. Lalu step ketiga adalah kita buka fitur review jurnalnya. Lalu step keempat adalah upload file PDF-nya. Dan udah selesai gitu aja. Oke, kita langsung masuk ke website skripsilagi.com. Nah, pada menu AI ini kita nggak usah masuk ke menu bab lengkap, tapi kita scroll ke bawah, lalu kita cari ke yang namanya review journal. Kita bisa klik review journal yang ini, lalu kita klik yang ini, maka kita akan disuruh untuk memasukkan dua input, yaitu input judul skripsi dan file PDF yang ingin kita review. Nah, untuk kalian yang belum punya judul, ini nggak usah kalian isi dengan judul skripsi kalian, tapi bisa kalian isi dengan ikutin gua di sini. Misalnya, saya belum menentukan judul skripsi. Tujuan dari input judul skripsi ini adalah supaya dosen AI bisa membandingkan artikel yang sedang direview sama judul penelitian kalian. Jadi nanti akan ada segmen perbedaan di hasil review jurnalnya nanti. Nah, namun karena gua udah punya judul skripsinya, jadi bisa gua copy di sini, yaitu judul skripsi gua adalah yang ini. Tinggal gua copy, lalu kita paste ke sini. Upload artikel atau jurnal skripsi yang ingin kamu review hanya bisa dalam bentuk PDF. Jadi tinggal gue balik ke sini, lalu kita download ini file PDF pertama, misalnya ini. Kita klik. Oke, kita langsung ke download. Itu tadi gue udah download. Kita klik upload di sini. Lalu kita pilih jurnal yang tadi ingin kita review. Di sini gue mau langsung aja kita klik yang ini. Lalu kita seret ke sini. Kita tunggu loadingnya sampai selesai, loading yang ada di atas sini. Setelah terupload, maka gambar warnanya akan berubah menjadi hitam pekat dan tinggal kalian klik upload di sini. Dosen AI sedang membaca file kamu dan filenya sudah terupload. Ya, ini sudah terupload tulisannya. Lalu tinggal kita klik lanjut yang ini. Nah, di sini cukup kita tungguin aja. Agak lama dan agak memakan banyak kredit ya. Karena AI-nya, dosen AI-nya perlu membaca seluruh jurnalnya dari awal sampai selesai. Nggak cuma baca abstraknya doang, supaya informasi yang didapatnya akurat dan nggak salah. Dosen AI sedang memahami jurnal kamu. Nah, di sini udah keluar ya, review jurnal. Di sini kita mendapatkan beberapa data yang bisa kita lihat di sini adalah kita mendapatkan identitas penelitian, kita mendapatkan tujuan penelitian, kita mendapatkan metodenya, teori atau konsep yang digunakan, hasil penelitiannya, kekurangan, perbedaan dengan skripsi kita ya. Tidak ada informasi tentang judul skripsi yang akan diteliti, sehingga poin perbedaan tidak dapat dijabarkan. Oke, sebentar, kayaknya ada yang error guys. Oke guys, jadi tadi ada kesalahan teknis sedikit karena namanya juga fiturnya baru rilis, jadi masih ada bugnya.
Jadi tadi seakan-akan adalah gua nggak nyantumin, nggak nge-input judul skripsi gua. Makanya dia nggak bisa ngasih perbedaannya, dosen AI-nya. Kayak tadi gua bilang, gunanya pencantuman judul skripsi kalian adalah supaya AI-nya bisa menentukan perbedaan antara artikel yang sedang direview dengan penelitian kalian. Tapi kalau kalian nggak nge-input judul skripsi kalian, maka akan keluar jawaban seperti tadi. Bahwasannya jawaban perbedaan antara penelitian kalian dan artikel itu tidak ada karena dosen AI tidak menemukan judul penelitian kalian. Oke, di sini ini sepertinya udah benar. Jadi kita coba lihat dulu ya. Gue juga belum lihat. Kita lihat di sini. Identitas, tujuan, metode, teori konsep, hasil penelitian, dan di sini kekurangan dan perbedaan. Penelitian ini berfokus pada dampak dan intinya adalah poin yang dikeluarkan di sini itu merupakan perbedaan antara artikel yang sedang direview dengan judul skripsi kalian yang kalian input tadi. Lalu ada sumarinya di sini. Nah, ini semua guys bisa kita copy, lalu kita paste misalnya ke dokumen review jurnal gua di sini, yaitu file pertama misalnya kita paste di sini. Waduh, berbentuk numerik. Kita coba sebentar. Nah, atau kalau kalian ingin diatur ke dalam bentuk tabel, ini bisa juga. Contoh tabelnya adalah nanti akan jadi seperti ini ya. Ada identitas jurnal, tujuan, metode, teori, sumari, perbedaan, dan sebagainya. Tapi di sini, karena tabel itu ribet ya, walaupun memang rapi, di sini gue akan mencontohkan raw text kayak gini dan bukan tabel. Jadi kita udah ngelakuin review jurnal untuk artikel dengan nama komunikasi dan dukungan sosial di lingkungan masyarakat terdampak pembangunan waduk Jati Gede Sumedang. Nah ini kita tinggal lanjutin aja ke file gua yang kedua. Kita buka lagi website skripsilagi.com, klik buat lagi yang ini. Dan kali ini gua akan ngupload file kedua gua, yaitu adalah file yang misalnya yang ini. Oke. Lalu kita klik upload lagi yang ini. Oke, udah selesai. Lalu habis itu kita klik kirim yang ini. Seperti biasa ya, agak lama karena dosen AI-nya harus membaca keseluruhan jurnal yang kalian kirim. Nah, di sini udah selesai. Identitas penelitiannya ada perubahan pola aktivitas masyarakat terdampak pembangunan sirkuit Mandalika. Diterbitkannya tahun 2023. Ada tujuan, metode, teori konsep, hasil penelitian, kekurangan, dan tentunya pastinya perbedaan. Lalu ada sumarinya di sini. Ini tinggal gua copy aja atau kalian kalau mau masukkan table boleh biar rapi. Di sini gua copy aja, terus gua paste ke dokumen gua yang ini. Lalu ada satu file lagi yang mau gua review. Kita balik lagi ke website skripsilagi.com, klik buat lagi, lalu gua cari terlebih dahulu yang ini. Tinggal kita paste ke sini, kita tempel. Lalu kita klik terupload yang ini ya. Ini harusnya berubah tulisannya, nggak jelas. Nah, ini udah. Lalu tinggal kita klik kirim yang ini. Nah, ini udah selesai. Kita bisa baca identitas artikelnya, yaitu perencanaan pembangunan jalan lingkar luar barat kota Surabaya. Ada tujuan, metode, teori konsep, hasil penelitian, kekurangan, perbedaan, dan juga sumari. Ini tinggal kita copy di sini. Lalu kita paste ke dokumen review jurnal gua yang ini. Dan review jurnal gua udah selesai gitu aja. Tapi belum selesai sampai di sini tentunya. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Lalu setelah itu kalian harus lanjut bikin tinjauan pustaka kalian. Ketika kalian menyusun bab 2, maka akan ada bagian yang bernama entah studi terdahulu, penelitian terdahulu, ataupun tinjauan pustaka. Dan fitur tinjauan pustaka tersebut terhubung dengan fitur review jurnal. Jadi setelah kalian nonton video ini, kalian wajib klik link deskripsi untuk nonton video lanjutannya. See you di tinjauan pustaka. Bye-bye.